Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materinya yaitu tentang rumus jumlah. Kita contoh sajalah. Langsung biar paham. Contoh. Nilai cos 75 derajat sama dengan titik-titik gitu kan ya. Nilai kosinus 75 derajat itu tidak ada di tabel. Ya, karena sudutnya bukan sudut istimewa. Tapi kita bisa menghitung nilai kosinus 75 dengan melihat sudut-sudut istimewa. Tuh. Bagaimana Pak? Caranya begini. Kosinus 75 ini, ya, jawabannya di bawah. Jawab kosinus 75 derajat sama saja dengan kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Ya. 45 tambah 30 kan 75 kene, gitu kan, ini penjumlahan. Tinggal kita menentukan atau caranya bagaimana. Nah, ini ada rumusnya sebetulnya ya. Caranya adalah begini. Sama dengan kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurangi hasil perkalian sin 45 derajat dikalikan sin 30 derajat, atau dalam ini cara menghafalkannya adalah cos min sin gitu ya. Cos min sin. Kalau ini anggap saja ini sebagai alfa 45, yang 30 anggap sebagai beta ya. Jadi alfa plus beta atau 45 derajat plus 30 derajat. Sehingga rumusnya jadi begini. Cos 45 derajat dikalikan, ini perkalian ya, kalikan cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikalikan sin 30. Kita hitung, dan ini wajib perkalian terlebih dahulu. Nah, ini awas jangan sampai kosinus dikurangi sin langsung. Ini harus duluan dihitung ya. Ini harus duluan dihitung, ini harus duluan dihitung. Mari kita hitung. Kosinus 45 sudah kita ketahui yaitu setengah akar 2. Kosinus 30 sudah kita ketahui adalah setengah akar 3. Ini perkalian. Dikurangi sin 45 adalah setengah akar 2. Dikalikan sin 30 adalah setengah. Nah, ini perkalian, ingat ya, bukan penjumlahan. Maka setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 gitu ya. Pengurangannya maju. Setengah kali setengah 1/4. Ininya kali akar 2 ya. Akar 2. Sampai sini juga udah betul ya. Sampai sini juga udah betul. Tapi kalau mau di sederhanakan lagi jadi begini. 1/4-nya kita keluarkan, masing-masing dibagi 1/4. Yang depan tinggal akar 6, yang belakang tinggal akar 2 gitu ya. Nah, akar 6 min akar 2 tidak bisa dihitung gitu ya. Ini tidak bisa dioperasikan karena bentuk akarnya berbeda. Jadi jawabannya sampai sini. Tadi sudah kita pelajari tentang rumus jumlah sudut ya. Jadi dua sudut yang dijumlahkan. Sekarang kita menghitung dua sudut yang dikurangikan. Contohnya misalkan contoh. Tentukan misalkan nilai kosinus 15 derajat ya. Cara menjawabnya sama kayak tadi.
cos 15 derajat sama dengan, ya. Nah, ini bisa dibentuk kosinus 15 itu dari selisih, yaitu 45 derajat dikurangi 30 derajat, itu kan. 45 kurangi 30 kan 15 juga gitu ya. Bagaimana untuk rumus kosinus yang pengurangan ya? Caranya yaitu kalau tadi pengurangan, sekarang penjumlahan. Cos plus sin. Itu ya. Jadi cara menghitungnya cos plus sin. Kalau tadi jumlah dua sudut, rumusnya cos min sin. Kalau yang selisih, ini yang selisih, rumusnya adalah cos plus sin. Ingat ya, cara mengingatnya gampang. Jumlah sudut adalah cos min sin. Kalau selisih sudut adalah cos plus sin gitu. Sehingga kita bisa menghitung untuk yang ini ya. Seperti tadi, kosinus 45 adalah setengah akar 2. Kosinus 30 adalah, ini perkalian, ingat, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3 ditambah sinus 45 adalah setengah akar 2. Lalu sin 30 adalah setengah ya. Ini perkalian kayak tadi, sama persis, cuma bedanya ini dijumlah ya. Jumlah sama dengan, ini perkalian sama tadi ya, 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2, dikeluarkan 1/4-nya sehingga 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Akar 6 plus akar 2 apakah boleh dijumlahkan jadi akar 8? Tidak bisa, karena ini dua bentuk akar yang berbeda gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 1/4 kali akar 6 plus akar 2. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang rumus sin alfa plus beta ya. Ini penjumlahan dua sudut untuk sin. Supaya gampang, kita ambil contoh seperti tadi. Contoh, misalkan tentukan nilai sin 75 derajat gitu ya. Sama cara menjawabnya, sin jawab sin 75 derajat itu sama saja dengan sin dalam kurung 45 derajat ditambah 30 derajat. Sama saja dengan, nah ini rumusnya beda lagi ya. Harap diingat bahwa penjumlahan sudut dalam sinus ya, rumusnya adalah sin cos kosin. Sin cos plus kosin. Sin cos plus kosin. Cara menghafalkannya adalah sin cos plus kosin. Ininya tetap 45 sesuai dengan letak yang pertama ya. 45 derajat, ini 30 derajat, dan ini perkalian. Ini cos 45 derajat karena yang depannya 45, depannya 45 ya. Dikalikan sin 30 derajat. Jadi sin cos kosin.
sin 45 kalikan cos 30 ditambah cos 45 dikalikan sin 30. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Sin 45 adalah setengah akar 2 dikalikan cos 30 adalah setengah akar 3 ya, ditambah cos 45 adalah setengah akar 2 kalikan sin 30 adalah setengah. Sama Pak, tinggal dikalikan. Setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Ditambah setengah kali setengah 1/4. Ini akar 2. Sehingga jawabannya jadi 1/4 dalam kurung ya. Akar 6 plus akar 2. Ini jawabannya untuk nilai sin 75 derajat. 1/4 kalikan akar 6 plus akar 2. Lanjut. Sekarang yang keempat yaitu nilai sin selisih. Ini sebut saja selisih ya. Selisih itu pengurangan. Contohnya kayak tadi aja lah. Contoh. Tentukan misalkan nilai sin 15 derajat. Jawab. Sin 15 derajat sama saja dengan nilai sin, ini dalam kurung ya. 15 itu kan bisa 45 derajat kurangi 30 derajat. Sehingga rumusnya harap diingat untuk sin alfa dikurangi beta. Rumusnya adalah sin cos min kosin. Sinnya tetap yang paling depan, sin 45 derajat dikalikan cos 30 derajat. Ini kurangi cos 45 derajat 30 derajat gitu ya, perkalian. Ini letaknya tetap, ini alfa, ini beta gitu ya. Ini alfa di depan, ini beta di belakang. Jadi ini posisi sin cos, kosin. Peletak sudutnya harap disamakan gitu ya. Kalau yang di depan simpan di depan, yang belakang simpan di belakang. Yang depan simpan di depan, yang belakang simpan di belakang. Ini nih. Sehingga karena kita sudah tahu sin 45 itu adalah setengah akar 2 dan cos 30 adalah setengah akar 3 dikurangi cos 45 adalah setengah akar 2 dan sin 30 adalah setengah. Sehingga dikalikan setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Dikurangi setengah kali setengah 1/4 akar 2. Dalam kurung ini tinggal akar 6, ini dikurangi tinggal akar 2. Jadi ini jawaban untuk nilai sinus 15 derajat. 1/4 dikalikan akar 6 min akar 2. Kita lanjutkan ya. Contoh misalkan samalah. Tentukan misalkan tangan 75 derajat dengan titik-titik. Jawab. Sama, tangan 75 derajat sama dengan tangan 45 derajat ya ditambah 30 derajat. Karena ini menghasilkan tadi berapa? 75 derajat gitu ya.
Caranya bagaimana? Nah, ini untuk yang tangan rumusnya ada berbeda sedikit, tapi prinsipnya lah tan 45 derajat tambah tan 30 derajat ya, yang ujung dibagi kurang lurus dibagi 1 min tangan 45 derajat dikalikan tangan 30 derajat, sehingga hasilnya sama dengan tangan 45 adalah 1, tangan 30 adalah tangan 30 itu 1/3 akar 3 ya, dibagi 1 min tangan 45 adalah 1 dikalikan tangan 30 adalah 1/3 akar 3 gitu ya. Lanjut, supaya enak 1/3 akar 3 ini kita rubah saja ya sedikit penulisannya. 1 plus 1 per akar 3 ya. Yang ini 1/3 akar 3 itu boleh ditulis 1 per akar 3. Dan ini bawahnya 1 min. Kan ini 1/3 akar 3 dikalikan 1 tidak pengaruh ya. Karena kita perkalian dulu. Berarti tetap yang bawahnya sama ya, sama yang atas. Ini adalah 1 min. Ini satunya bisa dihilangkan ya. 1 kali 1/3 akar 3 kan tetap 1/3 akar 3. Berarti yang bawahnya penyebutnya ini 1/3 akar 3. Tapi 1/3 akar 3 kan ditulisnya boleh 1 per akar 3 gitu ya. Nah, dalam bentuk akar kita mengenal dengan istilah merasionalkan penyebutnya. Ini kan penyebutnya dalam bentuk akar ya. Supaya rasional, mari kita kalikan dulu. Supaya rasional, kita kalikan akar 3 saja dulu. Akar 3 per akar 3. Ya. Yang atas kita kalikan akar 3, yang bawah juga kita kalikan akar 3. Akar 3 per akar 3 adalah 1. Jadi ini tidak mengubah nilai ya. Kita kalikan sehingga hasilnya 1 kali akar 3 adalah akar 3. 1 per akar 3 kali akar 3. 1 kali akar 3 dibagi akar 3 adalah 1 ya. Per ini tetap akar 3. Ini 1 kali akar 3 dibagi akar 3 jadi 1. Ini tetap negatif ya. Masih dalam bentuk penyebutnya bentuk akar. Supaya rasional, mari kita kalikan lagi dengan lawan dari penyebutnya, yaitu akar 3 plus 1. Karena lawan akar 3 min 1 adalah akar 3 plus 1. Jangan lupa dibagi dengan bilangan yang sama supaya bernilai 1 ya. Bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama, nilainya 1. Sehingga ini kita bisa kalikan yang atas boleh kalian kalikan juga nih, yang atas langsung boleh lah. Kalau yang bawah hasilnya supaya enak, kalau lawan dengan lawan dikalikan maka bawahnya itu menjadi 3 kali akar 3 kali akar 3 jadi 3, hilang akarnya. 1 kali 1 adalah 1 ya. Dan ini pasti kalau penjumlahan dengan pengurangan, pasti di sini adalah pengurangan. Tinggal yang atasnya kita kalikan. Akar 3 kali akar 3 itu ya. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Lalu 1 kali akar 3 ditambah 1 kali akar 3. Jadi akar 3-nya ada 2. Berarti plus 2 akar 3. Akar 3-nya ada 2 ya. Ditambah 1 kali 1. Berarti tambah 1. Lihat, ini bentuk akar, ini bilangan rasional, ini bilangan rasional.
1 dengan 3 itu boleh dijumlahkan, ya. Ke bawah aja lah. 3 tambah 1 jadi 4 plus 2 akar 3 per 3 min 1 adalah 2. Sehingga ini boleh diperkecil, 4 dibagi 2 jadi 2. 2 akar 3 dibagi 2 tinggal akar 3 gitu ya. Jadi jawabannya nilai tangan 75 adalah 2 plus akar 3. Ya, itu terakhir kita rumus jumlah dan selisih itu selisih tangan ya, atau pengurangan sudut dalam tangan. Contohnya ya sama sajalah kayak tadi. Supaya mudah kita memahami, mari kita pakai bilangan yang sederhana dulu. Contohnya adalah tangan 15 derajat. Tangan 15 derajat itu dibentuk dari tangan berapa? Tangan 45 derajat dikurangi 45 derajat kurangi 30 derajat gitu ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya hampir sama dengan yang tadi. Bedanya kalau yang ini adalah, nah tadi kan tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat dibagi 1 plus tan 45 derajat dikalikan tan 30 derajat. Nah, 45 dan 30 itu tinggal lihat di tabel ya. Sini sama dengannya. Mari kita masukkan sesuai dengan tabel. Tan 45 adalah 1. Tan 30 adalah 1 per akar 3 langsung lah ya. 1 per 3 akar 3 itu kan sama saja dengan 1 per akar per 1 plus tan 45 kan 1. Ini tan 30 itu 1 per 3 akar 3 atau 1 per akar 3. 1 per akar 3 kali 1 kan tetap. Hasilnya adalah 1 per akar 3. Seperti tadi kita ya, penyebutnya pertama dikalikan dulu dengan akar 3 ya. Kali akar 3 per akar 3. Hasilnya ini 1 kali akar 3 sama dengan akar 3 dikurangi 1 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 1 ya, per yang bawah 1 kali akar 3 akar 3 1 per akar 3 kali akar 3 1 ya. 1 kali akar 3 kan akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 1 gitu ya. Yang ini masih penyebutnya dalam bentuk akar. Mari kita rasionalkan ya. Rasionalkan tadi apa? Dengan dikalikan oleh lawannya ya. Kali lawannya. Berarti akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Karena ini kan plus, berarti kita lawannya adalah akar 3 min 1. Mari kita kalikan. Yang atasnya adalah akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Lalu akar 3 kali min 1 min akar 3. Min 1 kali akar 3 min akar 3 juga, berarti akar 3 nya ada 2, berarti min 2 akar 3. Lalu ini negatif 1 kali negatif 1 sama dengan positif 1 per, ingat bawahnya juga sama, dikalikan dulu. Nah kalau yang bawah mah gampang, akar 3 kali akar 3 adalah 3,
negatif 1, ini positif 1 ya. Kalau dikalikan hasilnya negatif. Yang bawahnya sudah kita bisa hitung, yaitu berapa bawahnya? Bawahnya 3 min 1 adalah 2. Atasnya 3 tambah 1 adalah 4, dikurangi 2 akar 3. Sehingga hasilnya ini dibagi 2 masing-masing jadi 2 min akar 3. Ini jawabannya untuk nilai tan 15 ya. Jadi bisa kita simpulkan ketika rumus jumlah untuk kosinus misalkan alfa plus beta, maka hasilnya adalah cos alfa kalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta ini ya. Ini boleh kalian tulis, ini kesimpulannya atau rangkuman dari hasil yang tadi, rumus-rumus yang tadi ini. Ini untuk rumus yang kosinus, ini untuk yang sinus. Rumus jumlah dan selisih kosinus, yang ini rumus jumlah dan selisih sinus, yang ini rumus jumlah dan selisih tangen ya. Rumus jumlah yaitu A plus B, alfa plus beta ya. Kalau selisih berarti pengurangan, berarti kosinus alfa dikurangi beta ya. Nah ini yang atas penjumlahan atau rumus jumlah, yang bawah adalah rumus selisih jumlah, selisih jumlah, selisih. Harap diingat saja rumus ini untuk trigonometri memang nanti akan banyak rumus-rumus yang harus kalian hafalkan. Ingat saja cos min sin. Yang ini cos plus sin. Kalau yang sin alfa tambah beta maka sin cos plus kosin. Kalau yang pengurangan sinus berarti sin cos min kosin. Itu aja ya. Ya, terima kasih. Sekian untuk materi tentang rumus jumlah dan selisih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.